Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala rahmatullah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarat kitab tauhid. Kita masih membahas tentang bab yang ketujuh, yaitu termasuk syirik adalah memakai gelang atau kalung, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan sebuah riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini adalah Imran bin Husain ibnu Ubaid bin Khalaf Abu Nujaid al-Khuzai. Beliau ini masuk Islam pada tahun Khaybar. Beliau salah seorang ulama para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus beliau kepada penduduk Basrah untuk mengajarkan agama Islam. Dan beliau wafat di sana pada tahun 52 Hijriah. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan di tangannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Ini penangkal sakit, biar tidak kena penyakit. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Inzilha, fa innaha la taziduka illa wahnan, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Lepaskan itu, karena itu hanya menambah kelemahan pada dirimu. Sungguh, jika kau mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Baik sekalian rahimahullah, di sini Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau menyebutkan kepada kita mengenai sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memerangi kesyirikan dan berusaha membersihkan manusia dari kesyirikan tersebut. Sikap itu yaitu ketika beliau melihat ada orang memakai gelang di tangannya yang terbuat dari kuningan. Maka lalu beliau sesuatu bertanya, "Apa ini? Ini apa benda ini? Apa tujuannya dia memakai benda tersebut?" Maka orang itu menjawab bahwa dia memakainya itu supaya, jadi orang memakai tadi punya keyakinan, kalau dia memakai gelang dari kuningan itu supaya bisa terbebas dari penyakit, bisa menolak penyakit, nolak penyakit atau nolak bala dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar dia segera membuangnya. Lalu Nabi langsung menyuruh orang tadi itu melepaskannya. Inzi'ha, lepaskan itu. Langsung disuruh melepaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahkan memerintahkan apa ya? Untuk segera dibuang, lepaskan dan buang. Ya. Kemudian apa ya? Nabi memberitahu kepada orang tersebut bahwasanya benda tersebut tidak dapat memberinya manfaat, tetapi bahkan bisa membawa mudarat, bahaya, serta menambah penyakit. Ya, malah tambah penyakit. Dan yang lebih besar itu, Nabi kemudian apa? Mengancam, ya, mengancam orang-orang tadi. Jika ia mati dalam keadaan ia masih memakai apa? Gelang tadi itu dengan keyakinan seperti itu, maka Nabi bersabda apa? Maka ia tidak akan beruntung selama-lamanya. Yaitu ia tidak akan beruntung di akhirat. Ia tidak akan beruntung. Ya. Jadi ini merupakan apa? Ancaman yang sangat keras. Ya. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, yaitu memakai gelang dan sejenisnya dalam rangka untuk menjaga diri dari penyakit, ya, supaya tidak kena penyakit, ya, nolak bala dan seterusnya, dan sejenisnya, keyakinan seperti itu, ya. Mungkin pakai gelang, pakai kalung, ya, dan sejenisnya. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, maka tidak boleh. Ya, kan tadi pakai gelang dari kuningan tujuannya apa? Untuk menolak penyakit. Ini tidak boleh, karena termasuk kesyirikan. Maka tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, ini tidak boleh dalam agama kita. Ya, maka tidak boleh ketika sakit terus pergi kemana? Ke dukun. Ini tidak boleh, haram ini. Ya, mestinya kalau sakit perginya kemana? Ke dokter. Ya, kalau pergi ke dokter tuh boleh, masih nyambung. Ya. Tapi kalau pergi ke dukun tidak boleh, haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Ini bisa menambah kesyirikan. Apalagi nanti kemudian apa? Sama dukunnya dikasih jimat ini dan jimat itu. Supaya nanti apa? Penyakitnya bisa sembuh dan seterusnya. Sehingga dia meyakini apa? Yang menyembuhkan ya jimatnya tadi itu atau mbah dukunnya tadi itu. Ya, makanya masuk kesyirikan. Ya, jadi dalam agama kita itu apa? Sama sekali kita itu tidak boleh pergi ke dukun, ya, peramal dan semacamnya, ini tidak boleh, haram. Apapun namanya. Ya, yang jadi masalah itu apa? Mbah dukunnya ini sekarang apa? Tidak pakai nama dukun. Ini kadang yang bikin apa? Yang membuat orang awam ini apa? Terkecoh. Ya. Jadi sekarang tidak pakai nama dukun. Ya. Pakai istilah apa? Wong pinter. Apalagi nama paranormal. Ya. Terus apa boleh? Wong tua dan seterusnya. Pokoknya nggak pakai nama dukun, Pak. Maka sehingga orang awam banyak yang terkecoh. Ini gak dukun, ini paranormal. Ya sama saja, Pak. Ya, paranormal itu juga dukun. Maka yang kita lihat apa? Prakteknya. Ya. Apalagi paranormalnya pakai sorban, lebih mengecoh lagi. Ya. Pakai sorban, pakai jubah, ya, kalungan tasbih gede itu, ya. Ini semakin mengecoh lagi nih. Wah, ini bukan dukun ini, Pak. Ini bukan dukun, ini mau pakai jubah. Nah, sekarang dukun banyak pakai jubah, pakai sorban. Ya, mulutnya komat kamit, biar dikira apa? Zikir, padahal sedang baca apa? Mantra, Pak. Makanya dia kalau komat kamit apa? Tidak dikeraskan, Pak. Yang dikeraskan cuma apa? Bismillahnya saja, Bismillah. Habis itu apa? Allah itu sedang baca mantra ini, Pak, komat kamit ini. Ya, dukun itu seperti itu. Beda dengan kalau apa? Ruqyah syar'i, ya. Kita meruqyah syar'i. Itu bacanya keras, tidak ada disembunyikan, karena dibaca apa? Al-Qur'an. Tidak ada masalah, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tapi kalau dukun itu nanti pasti apa?
Qomat kamit itu apa ya? Tidak dikeraskan, yaitu baca mantra. Nah untuk pengecoh orang awam nanti dikeraskannya apa? Allah, Allahu Akbar. Habis itu apa? Qomat kamit lagi. Nah sehingga kita pengecoh. Wah, baik baca Bismillah takbir. La ilaha illallah. Atau baca sholawat. Nah itu baca sholawat kan. Berarti bukan dukun ini. Ini pengobatan Islami katanya. Kemudian katanya dia kebal dan seterusnya. Maka ini apa? Praktek perdukunan. Ya, ini tidak boleh. Ya, banyak seperti ini. Kemudian memindah apa? Dengan cara memindah penyakit. Ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sakit kemudian disuruh bawa apa? Ayam atau kambing. Nanti penyakitnya dipindah ke ayamnya, ya, atau kambingnya tadi. Maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini selain dukun tadi ya, dia pakai apa jin. Dari sisi lain, ini juga termasuk kezaliman. Tidak boleh berbuat seperti ini. Menzalimi siapa? Menzalimi ayamnya tadi, ya. Orang salah pokok apa? Digai penyakit itu kalau benar termasuk kezaliman. Ya, jadi praktek pindah penyakit itu jelas sama ya? Jelas ini tidak dibenarkan, termasuk kezaliman sekalian. Ya, dan itu apa? Itu sebenarnya cuma tipu-tipu saja, ya tipu-tipu saja. Jadi nanti dia itu apa? Dia itu pakai apa? Khodam jin, ya punya khodam jin ya, yang membantunya tadi. Jadi kalau ada orang sakitnya di mana Pak? Oh ini Pak di dada saya sebelah kiri ini sakit misalnya. Jantung saya ini sakit misalnya. Kemudian dia itu ada jin ya, dia itu nyedit saraf sakitnya tadi ya, yang bikin orang itu merasakan sakit. Itu dicedet sama jinnya, jin khodamnya apa? Dukunnya tadi. Kemudian yang jin satunya lagi tugasnya apa? Menghancurkan apa? Organ di ayamnya tadi. Misalnya dia keluarnya apa? Hatinya misalnya. Maka hatinya ayam dihancurkan oleh jinnya tadi. Sehingga ketika ayam disembelih, dilihat hatinya itu betul rusak di hatinya. Ini kan sudah dirusak jinnya. Yang jin satunya tugasnya apa? Nyetit apa? Saraf yang bisa merasakan sakit. Sehingga kalau ditanya gimana Pak? Rasanya sudah enak. Ya, alhamdulillah Pak, ini sudah tidak sakit lagi. Padahal penyakitnya masih ada. Cuma sarafnya dicetit sama jinnya. Terus untuk lebih percaya lagi, ayamnya disembelih. Loh ini Pak, hatinya ayamnya hancur, berarti sudah pindah ini Pak. Karena jin yang satunya tugasnya apa? Menghancurkan hati ayamnya tadi. Ini diantara bentuk apa? Cara menipunya seperti ini. Ya, sehingga kita apa? Tertipu, oh iya ya. Nah, ITE artinya rusak tenan ini, berarti harus pindah tenan penyakit ini. Biarnya kita tertipu. Ya, jadi yang jelas itu apa? Pakai bantuan jin. Dari sisi lain termasuk kezaliman apa? Menzalimi ayam, hewan tidak boleh atau kambing tidak boleh. Ya, jadi pokoknya kalau kita berobat itu apa? Yang normal-normal saja. Ya, nggak usah neko-neko, nggak usah pakai dukun, paranormal dan sebagainya, nggak usah. Ya. Nah kalau sakit bagaimana? Berarti ke dokter. Ini tidak masalah. Tapi apa? Harus juga kita apa? Tetap meyakini yang bisa menyembuhkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Dokter ini hanya apa? Hanya perantara saja. Begitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil, orang yang bodoh, jahil dan tahu diajari dan diingkari kemungkarannya. Ya. Karena Nabi tadi apa? Ketika tahu ada orang pakai gelang dengan keyakinan tadi ya, ini masuk kesyirikan, maka beliau langsung apa? Mengingkarinya, lepaskan itu. Lalu suruh apa? Melepaskan. Ya, kemudian diajari orang tadi itu. Kamu kalau mati dalam keadaan masih pakai gelang itu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi begitu juga mestinya sikap kita. Ya, sikap kita ketika ada kemungkaran, terutama kesyirikan, ya, maka harus kita ingkari. Ya, tentunya dengan cara yang hikmah. Ya, kita ingkari. Tidak boleh kita ridho ya dengan kesyirikan.
Apalagi kesyirikan itu di depan mata kita, harus kita ingkari. Kalau kita nggak mampu mengingkari, ya kita apa? Minimal apa? Mengingkari dengan hati kita, yaitu dengan cara apa? Kita meninggalkan tempat tersebut. Ya, kan di situ ada kesyirikan, ada praktek kesyirikan. Ya, jangan malah kita di situ ikut-ikut apa? Ikut-ikut nimbrung. Ya, menunjukkan kalau kita ridho. Ya, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan bahaya syirik baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena tadi Nabi mengancam, ya jika engkau mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, niscaya engkau tidak akan beruntung selamanya, tidak akan beruntung di akhirat. Ya, ini ancaman yang sangat keras. Ya. Maka ini merupakan bahaya kesyirikan baik di dunia apalagi di akhirat. Ya. Kemudian dari sini juga syirik kecil ini merupakan dosa besar yang paling besar. Ya. Jadi kalau pakai gelang tadi ya, itu kan ada rinciannya ya kemarin ya. Jadi kalau dia meyakini bahwasanya gelang itu atau semacamnya itu jimat itu ya, itu yang memang bisa mendatangkan masalah dan menolak madarat, maka ini syirik besar. Kalau dia meyakini yang mendatangkan maslahat madarat itu tetap Allah, gelang ini hanya apa? Sebagai apa? Sebab saja, maka ini syirik kecil. Termasuk kesyirikan, tapi syirik kecil. Kenapa? Karena dia telah menjadikan sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Yaitu gelang, jimat, kalung, dan sebagainya, karena bisa menolak penyakit. Jadi dia telah menjadikan sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Ini termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil ini merupakan dosa besar yang paling besar. Maka tidak boleh kita remehkan. Kadang kita itu sangat berhati-hati dengan dosa besar. Minum khamar kita anti, Pak. Sorry, ya, saya tidak minum khamar, dosa besar. Makan babi saya tidak mau. Ya. Kemudian apalagi zina. Ya, saya tidak mau. Riba apalagi dosa besar, ya. Tapi ketika syirik kecil kita meremehkan, Pak. Allah rapopong ini doa. Kadang dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan istilah-istilah macam-macam. Ya, dalam rangka murai-murai budaya, nah, seperti itu. Ternyata isinya apa? Praktek kesyirikan. Ya. Maka ini kita kadang kita terkecoh. Padahal syirik kecil termasuk dosa besar yang paling besar, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh dan seterusnya. Makanya mestinya kita perhatikan. Ya, kita sangat berhati-hati akan kesyirikan, termasuk syirik kecil. Kemudian yang keenam, orang yang jahil, ya, orang yang bodoh, orang jahil, maka dia tidak ada udzur, ya, untuk melakukan syirik. Ya, terutama syirik besar, ya, tidak ada udzur. Ya. Jadi kalau ada orang syirik besar harus kita ingatkan, ya, harus kita ingatkan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu berbuat tegas di dalam mengingkari orang yang berbuat syirik agar ia berlepas darinya. Ya, ini terlihat dari sikap Nabi tadi. Ketika Nabi melihat ada orang yang memakai gelang dari kuningan, beliau sangat tegas sikapnya, yaitu langsung menyuruh lepaskan dia. Ya. Jadi kalau masalah syirik sekalian rahmatullah, Nabi itu tidak pernah basa-basi. Ya. Kalau kesyirikan langsung suruh melepaskan. Ini tidak benar ini. Ya. Maka kita juga seperti itu. Ya. Kita harus tegas dengan masalah kesyirikan. Kayak dosa besar yang paling besar, dosa yang tidak terampuni. Ini syirik sekalian. Ya. Dosa yang Allah tidak akan mengampuni. Kalau orang itu mati dalam keadaan masih syirik belum bertobat, maka tidak akan diampuni, sangat bahaya. Maka ketika kita mengingkari kesyirikan seperti ini sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada orang tadi, Pak. Karena kalau dia mati dalam keadaan syirik tadi, ini dia tidak akan beruntung di akhirat, Pak. Bahaya, kasihan. Sehingga sebagai bentuk kasih sayang kita, ini kita ingatkan, Pak, itu syirik, Pak. Ini ampun dilakoni, syirik, Pak. Bisa membatalkan amalan. Mesake jenengan begini. Ya, jenengan sudah haji, umroh, puasa Ramadan tiap tahun batal semuanya. Ya, gara-gara syirik.
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan batal amalanmu. Bisa membatalkan amalan, Mbak, kasihan. Jadi bukan bentuk kebencian kita, Mbak, tapi apa? Sebagai bentuk apa? Kita itu sayang kepada mereka, sehingga kita mengingatkan tentang kesyirikan. Ya, cuma kadang orang salah paham. Wah, ini senengannya kok dakwah kok keras. Yang keras apanya? Ya, yang keras apanya, Mbak? Apakah kalau kita dakwah itu sambil melempar batu kan tidak, ya? Enggak, Mbak. Enggak ada yang keras, Mbak. Cuma memang kita harus tegas. Syirik ya syirik, tidak boleh haram, tidak boleh. Ya, ini harus tegas. Hitam putihnya tegas. Nabi juga tegas. Nabi tidak basa-basi, Mbak. Ya, ketika ada orang pakai gelang ditanya, ya, buat apa pakai gelang ini? Ya, apa ini? Ketika apa? Dia meyakini seperti tadi itu kesyirikan, langsung beliau ingkari, suruh melepaskan. Tidak ada basa-basi tentang apa? Kesyirikan. Tentunya dengan cara yang hikmah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala salah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.